Aduh, nggak capean nih seharian. Selamat siang semuanya. Kita langsung aja ya. Udah saya record juga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Pada malam hari ini sebenarnya pertemuan ke-12 ya atau 11. Harusnya 11, cuman kemarin karena kita bahas mengenai tugas project ya, yang jadinya ada perpanjangan dan baru kekumpul 2. Nah, ini ditunggu untuk yang lainnya, Mas, ya. Ditunggu, boleh deh diperpanjang sampai dengan minggu ini. Tapi pastiin itu filenya ya kira-kira kurang dari 500 megabyte. Nanti untuk yang di-share-nya linknya saja. Oke? Halo? Oh ya Pak, ngirimnya kemana? Ke Di, grup aja. ya di grup aja. Buat teman-teman yang lainnya tuh. Oke, Nehemia, Irwansyah. Halo? Ya Pak, Mana Irwansyah? Halo? Ada suaranya? iya Pak, siapa? Ya. Isal kan udah ya, Isal? Ya Pak, Mm-mm. ya. Oke, kita lanjut kita bahas pelan-pelan di RIS. Namanya sebuah project, baik itu besar, baik itu kecil, pasti ada sebuah resiko. Resiko dalam artian resiko ketidakpastian. Namanya kita ngerjain project kan sesuatu hal yang temporary, unik dan memiliki outcome ya. Pasti itu ada risiko di dalamnya. Makanya ada istilah risk management itu untuk bagaimana kita mengelola sebuah risiko. Risiko ini di pembahasan kali ini ada key konsep dan proses di dalamnya sesuai dengan project management role. Nah, kalau dibahas itu risiko itu apa? Coba Mas Nehemia, bacain Mas Nehemia. Halo. Pak, Ya, bacain. what is risk? Risk uncertain event or condition that, if it occurs, has a positive or negative effect on project. Positive risk, opportunity. Negative risk, threat. Dah? Udah Pak. Oke. Bentar. Oke, ini resiko. Resiko adalah sebuah hal ketidakpastian, uncertain. Event itu keadaan atau kondisi di mana jika itu terjadi, occurs, itu memiliki dampak positif maupun negatif. Efeknya terhadap si proyek tersebut. Karena dari tadi kan kita bahas ada dampak yang berupa positif dan negatif. Kalau positif berarti itu opportunity atau challenge. Kalau negatif berarti itu ancaman atau threat ya. Berarti kita harus menghindarinya karena ini di risk ini bisa di-define di proses di planning dan di monitoring dan controlling. Secara key konsep itu kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5. Dimana untuk risk repetitif berarti resiko yang sesuai dengan batas selera atau kemampuan dari si tim project tersebut, di mana katanya degree of uncertainty, tingkat dari ketidakpastian dari entitasnya, is willing to take, jadi bisa diantisipasi untuk sebagai reward dari tim project itu. Sedangkan satu lagi yaitu risk threshold. Kalau risk threshold berarti ambang batas. Ambang batas dari risiko di mana itu untuk menampilkan tingkat dari
variasi acceptable itu resiko yang dapat diterima, variasi dari projectnya. Terus kalau untuk yang risk trigger berarti pemicu sebuah resikonya. Jadi some form, sebuah bentuk berupa warning, tanda bahaya atau informasi atau peringatan yang mengindikasikan bahwa risiko itu muncul. Sedangkan business risk, berarti risiko di dalam bisnis, itu adalah berupa gain or loss, berupa gain itu berarti pendapatan, ataupun loss itu kehilangan yang diakibatkan karena business activity atau kegiatan bisnis. Sedangkan yang terakhir adalah pure risk. Pure risk di sini berarti dia murni memang resiko. Jadi murni kehilangan ataupun sesuatu hal yang diakibatkan karena memang kondisi keadaan atau alam. Contohnya fire, kebakaran, ada flood, banjir, kecurian, ini theft dan lain-lain. Terus tren dan emerging dari praktisnya itu kurang lebih ada 3. Non-event dari risk, risiko yang tidak memiliki sebuah kondisi atau keadaan, jadi menampilkan ketidakpastian, di mana itu muncul karena ketidakpengetahuannya, imperfect knowledge, sebagai kunci karakteristik akan sebuah kegiatan atau aktivitas ataupun keputusan. Jadi keputusan yang tidak memang dikuasai kemampuan kapasitas dari tim project itu ternyata muncul. Nah, itu juga sebagai resiko. Terus risk atau project resilience itu berhubungan dengan growing awareness. Jadi pada saat si project itu makin meningkat, baik itu scope projectnya dan hal-hal yang berkaitan dengan ini, unknowables, no unknown, berarti unknown ya. Itu ketidaktahuan, mirip dengan yang si non-event. Kalau non-event karena memang murni imperfect knowledge, ketidakpengetahuan. Kalau ini bisa jadi tidak hanya ketidaktahuan saja, tapi karena memang adanya peningkatan dari scope dan lain-lain gitu. Ada emerging risk yang harusnya itu bisa di-tackle diantaranya dengan memiliki level budget nih. Kalau kita memiliki budget yang tinggi, ini resiko resilience ini ya, bisa diantisipasi atau schedule kontingensi. Nah, schedule kontingensi ini contohnya kayak teman-teman yang ngerjain tugas, udah dikasih deadline masih belum juga. Ini harus ada schedule kontingensi. Di mana ini berarti tidak sehat gitu. Dari seluruh kelas yang diberikan tugas hanya ada 2 yang submit. Nah, berarti kan kemungkinan di kelas itu jadi penilaiannya juga susah, tidak objektif lagi. Karena untuk requirement saja itu tidak memasuki gitu. Makanya ini schedule-nya coba diperbaharui lagi. Terus ada flexible project process. Prosesnya dibuat fleksibel. Terus ada empowered project team, ini lebih ke project team memang untuk istilahnya memberikan semangat, memberikan award, memberikan training yang tepat untuk tim itu bagian dari empowered. Terus review yang secara berkelanjutan, frequent review, ataupun inputan yang clear dari beberapa stakeholder terhadap project tersebut. Jadi misalnya ada unit yang berhubungan ataupun partner yang berhubungan dengan project ini, dia bisa memberikan inputnya yang clear, tidak inputnya yang ambigu atau kemana-mana terhadap projectnya. Pokoknya, Pak, saya ingin sebuah produk buat aplikasi untuk pembelian istilahnya misalnya buku secara online. Jadi tidak dia pengen, oh saya pengennya buku online juga tapi offline juga. Itu gimana caranya gitu. Paymentnya bisa payment ini. Kalau dia sudah clear dari awal, misalnya saya pengennya paymentnya menggunakan debit semua. Debit terus kerjasama dengan setidaknya 3 e-wallet di Indonesia gitu. Nah, itu udah clear di awal inputannya. Terus integrated risk, jadi risiko yang terintegrasi satu sama lain.
di mana ini berkoordinasi, pendekatan yang secara koordinasi dengan enterprise. Wide risk management, berarti ini kalau yang ini ada yang mengelolanya secara integrated. Karena kalau secara organisasi besar, risiko yang kecil karena akibat suatu proyek ataupun ya operasional ini akan dampak terhadap performance perusahaan, terhadap misalnya revenue, bahkan terhadap kinerja dari perusahaan itu, yang mengakibatkan bisa jadi malah sahamnya akan turun gara-gara sebuah risk yang tidak diantisipasi itu. Next ya. Ini konsiderasi pertimbangan dari tailoringnya, berarti yang berhubungan dengan ini. Ada project size, berarti ukuran dari project. Ada complexity project, ke tingkat kompleks ataupun kerumitan dari projectnya, itu juga merupakan sebagai sebuah resiko. Terus ada important project, pentingnya sebuah project. Lalu ada development approach, jadi pendekatan pembangunan dari proyeknya itu harus diketahui juga agar tidak terjadi risiko kemudian hari. Ini kalau konsiderasi menggunakan agile atau adaptif, ya. Yang pertama di dalam sebuah adaptif berarti ada proses iterasi planning, ya. Proses iterasi planning berarti si project itu dibedah semuanya, di list requirement-nya apa saja untuk mengerjakan project. Itu berhubungan dengan konsiderasi atau mempertimbangkan pada saat item yang akan dikerjakan untuk melakukan project itu apa saja. Jadi contohnya misalnya karena kita di IT, project-nya related dengan misalnya software maupun hardware. Kalau kita mengembangun sebuah website, kalau pada saat di iterasi planning, berarti itu di breakdown dari tim project kita, ada yang ngurusin front end, tampilan luar, ada yang ngurusin database, ada yang ngurusin server, ada yang ngurusin back end programmingnya. Nah, dari situ di breakdown lagi hostingnya, hosting internasional, domestik, internet di luar apa di Indonesia, terus pakai server Linux atau server biasa, ya karena itu tingkat keamanannya juga berpengaruh. Programmingnya dia pakai apa, HTML, PHP versi berapa, terus kita juga pakai apakah pakai ASP ataukah pakai JavaScript dan lain-lain. Terus untuk misalnya si bagian UI-nya, tampilan UI-nya seperti apa, color gradientnya apakah misalnya kalau di UCA itu berarti kan kita color gradientnya warna utamanya hijau, berarti itu hijau juga harus harmonize, colornya harus beriringan, tidak kontras satu sama lain gitu, agar si websitenya itu juga inline dengan corporate value-nya perusahaan gitu. Terus selanjutnya ada requirement untuk dokumen yang berhubungan dengan dokumen yang diupdate dan di-reprioritize. Jadi reprioritize itu diprioritaskan kembali ya secara reguler berdasarkan pengetahuan, understanding atau risiko yang sudah exposure ya. Berarti risiko yang sudah di open atau disampaikan dari beberapa project team itu. Terus adanya accelerated berarti percepatan dari knowledge sharing. Knowledge sharing ini bisa jadi adanya diskusi antar tim, diskusi dengan stakeholder, diskusi dengan atasan, dengan manajemen, atau bahkan melakukan sharing session di tim itu. Itu juga bagian dari knowledge sharing. Yang secara frequent atau teratur, rutin ya, misalnya seminggu sekali gitu, untuk mereview dan memastikan risiko itu understood, itu dipahami oleh seluruh project team, tidak hanya oleh project manager saja, dan di-manage oleh tim. Jadi agar aware, misalnya di anggota tim project itu, misalnya Mas Yadi bagian dari database administrator tim gitu. Nah, pada saat Mas Yadi tahu, kalau misalnya transaksi menggunakan SQL yang open source, ini ada kemungkinan terjadi risiko SQL injections
Nah, resikonya bisa diantisipasi menggunakan apa? Kita bisa require orang yang menggunakan database pada saat orang registrasi, orang memastikan registrasinya itu adalah human, bukan robot. Jadi kita tambahin captcha ataupun model bahwa dia proven sebagai human. Terus database-nya juga tidak boleh misalnya 1-2 huruf ataupun namanya itu kombinasi, memastikan bahwa dia benar-benar nama orang, bukan nama robot juga begitu, ataupun bukan cloningan akun. Nah, itu di seorang database administrator juga berarti sudah aware terhadap resiko-resiko yang muncul kalau sering ke knowledge sharing itu. Terus project risk management process itu kan kita ada punya 5 ya proses grup. Ada inisiasi, planning, eksekusi, monitor, dan controlling, dan closing. Nah, khusus untuk si risk management ini, itu ada di 3 area. Tadi sudah disebutkan di awal bahwa dia paling banyak adalah di planning. Adapun setelahnya ada juga di executing dan monitor, control. Tapi itu lebih ke hanya monitor saja. Dan ini pun di executing hanya implement risk response saja. Dia tidak juga berfungsi untuk si control risk karena secara by nature risiko ini hanya bisa dimonitor setelah kita planning dengan baik dan benar. Setelah adanya risiko itu muncul, baru kita bisa reaktif. Istilahnya apa solusinya gitu. Apakah itu dimitigasi, ditransfer, di acceptable. Nah, kalau acceptable kan harus punya budget yang tinggi, tadi sudah disebutkan juga. Kita bahas satu-satu di planning. Di planning itu ada proses plan risk management, ada identify risk, perform kualitatif, ada perform kuantitatif. Jadi risiko itu dilihat dari aspek secara kuantitas dan juga secara kualitas. Apakah itu banyaknya seperti apa? Apakah itu kualitasnya seperti apa? Tinggi, besar, sedangnya itu kualitas. Itu harus diukur risiko. Terus yang terakhir di planning adalah respon kita terhadap setiap risiko yang sudah disebutkan atau di-listkan itu apa saja nih responnya. Nah, si executing itu berhubungan dengan yang 11.5 ini. Itu plan risk response, di sini implement risk response. Adapun untuk yang si monitor itu lebih ke monitoring risk. Sudah hanya kurang lebih 5, 6, 7 proses grup di dalam project management risiko ini. Jadi kalau nanti ditanya risk management di dalam sebuah project ada berapa proses? Ada 7 proses. Ya. 5 di planning, 1 di eksekusi, dan 1 lagi di monitor kontrol. Kita cepat saja ya, di plan risk management berarti otomatis dia planning risk management itu secara umum. Ini purpose-nya ya otomatis untuk planning. Ini ITTO-nya, standar baku, teman-teman bisa dibaca juga. Terus si plan risk management ini, kalau dari deskripsinya adalah untuk memastikan bahwa aktivitas risk itu bisa terstruktur dan perform. Perform dalam artian bukan risk yang di-perform, tapi well managed-nya itu yang di-perform. Itu bisa jadi include following apa? Risk strateginya, metodologinya, role dan responsibility dari setiap project timnya apa saja. Funding itu budget nih, pembiayaan. Timing itu berarti schedule ataupun jadwal ataupun waktu. Ada dibuat kita risk kategorinya juga apa, sampai dengan ada trackingnya. Jadi ada PIC khusus untuk men-track. Oh, ini muncul resiko ini karena kita misalnya ternyata ketahuan tidak define resiko ini di awal pada saat planning. Tapi kita juga harus define unknown risk itu respon kita apa. Kalau risiko yang tidak di-define di awal harus dibuat gitu. Sebelumnya di risk register itu. Nah, ini gambaran kita terhadap risiko. Itu di project, ada secara teknikal, eksternal, organisasi, dan project management. Ini di project management berarti kita. Tapi karena kita pun bagian dari organisasi secara besar,
Berarti harus dependensinya apa, kontraktor berhubungan dengan supplier juga ada nggak tidaknya, risiko-risikonya, dan requirement-nya apa saja. Terus ini definisi dari impact scale-nya. Impact scale berarti skala yang berhubungan atau yang berdampaknya. Jadi kalau misalnya project objektifnya low, berarti dia cost-nya insignifikan, tidak signifikan meningkat. Jadi ini memang kecil ya. Jika low-nya itu kurang 0,10, kurang dari 10, cost increase berarti ya ini dampaknya yang low. Untuk yang moderat, dia 10-20% yang berhubungan dengan cost. Itu berdampak. Kalau yang risiko yang high, itu sampai 40% mengambil dari budget kita. Kalau yang high, itu bahkan sampai lebih dari 40%, 50% ke atas dari project kita. Istilahnya akan mengambil projectnya, akan mengambil project budgetnya. Sedangkan dari sisi waktunya, itu ngabisin waktunya sedikit. Ini hanya 5% ngabisin waktunya kita untuk ngurusin risiko itu sedikit. Sampai dengan kalau yang very high berarti itu dari si project itu, misalnya project member dan project manajernya itu ngabisin lebih dari 20% waktu di dalam projectnya untuk ngurusin satu risiko yang memang tinggi itu. Itu cara bacanya selanjutnya juga sama. Kalau ini berdasarkan probability, berarti kemungkinan scale-nya. Mirip dengan yang tadi, hanya ini disajikan dalam format yang lebih simple berdasarkan langsung skala 0 ataupun 10% sampai dengan 90%. Di mana probabilitas risknya 80 sampai 99 gitu. Untuk yang ini lebih ke gambaran berdasarkan dibagi menurut istilahnya gambaran ya. Hijau berarti risiko rendah, yang kuning berarti menengah, yang merah berarti high. Gitu. Cara bacanya berdasarkan threat dan opportunity. Ini di matriksnya kita seperti mirip dengan yang namanya SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat, namun ini disajikan berupa matriks berdasarkan kemungkinan munculnya, probability, secara ancamannya. Ancaman itu dihitung berdasarkan risk score-nya, probability dikali impact-nya. Adapun opportunity, jika dia memang positive risk berupa opportunity, itu diambil berdasarkan label red, berarti opportunity-nya tinggi. Jika yang yellow berarti medium, jika yang low berarti green. Nah, ini kebalikan dari ini, ya. Begitu cara bacanya. Kalau yang ini 0,72, namun di satu sisi ini itu berupa low untuk opportunity-nya. Tapi kalau yang di sininya risk-nya, threat-nya, ancamannya rendah, low, di sini malah opportunity-nya tinggi. Jadi berbanding terbalik satu sama lain. Suaranya hilang, Pak. Hilang suaranya? Tes. Muncul? Halo? Muncul nggak? Muncul, Pak. Muncul kan? Kalau yang ini identify risk, yaitu proses mengidentifikasi risiko. Ini banyak ya, ITTO-nya, tools dan tekniknya. Di bagian si identify risk, berarti dia harus mengkolek data, ya, data gathering. Data gathering itu dikolek dengan cara brainstorming. Brainstorming itu tadi seperti sharing session dan lain-lain. Di dalam tim ada menggunakan checklist project, pakai Excel maupun pakai Word ataupun pakai tools lainnya. Ada interview dengan konsultan, dengan expert ataupun dengan yang orang yang lebih pengalaman sama projectnya. Data analisis, kalau data analisis berarti dia harus menganalisis sebuah data. Itu yang pertama bisa dilakukan dengan root cause analysis. Root cause analysis itu berarti untuk mencari sumber utama permasalahannya. Adapun teknik dari root cause analysis bisa jadi menggunakan kayak Ishikawa diagram atau fishbone diagram.
Untuk assumption dan constraint analysis itu berarti mengeksplor validity dari asumsi dengan batasan-batasan dalam project. Nah, ini SWOT analysis bagian dari data analysis yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat ya. Di dalam SWOT analysis pakai tabelnya itu SWOT. Lalu dokumen analisisnya berarti yang mengecek semua dokumen-dokumen di dalamnya. Risk register berarti ini. Contohnya bikin di Excel ya. Ada nomor, risiko, terus potential response seperti apa. Contohnya kehilangan loss electricity, yaitu ya responnya dengan pakai genset gitu. Risk reportnya ini dilaporkan yang tadi table sebelumnya. Terus ini kalau ini berdasarkan perform kualitatif, berarti risk itu dilihat secara kualitasnya. Ini ITTO-nya, next. Nah, ini yang penilaian risiko secara kualitatif itu dihitung berdasarkan scale dan impact-nya. Jadi risiko yang sudah kita list ini dianalisa probability-nya terhadap perusahaan seperti apa, apakah sering muncul ataukah berapa persen gitu. Impact-nya, dampaknya seperti apa ke perusahaan. Kalau ini 0,8 berarti 80% impact-nya dan priority-nya ini ekstrim. Lebih dari height dan itu harus segera diselesaikan. Jelas suaranya? Halo? Sangat jelas, Pak. Wah, ini kirain kurang. Kalau yang kuantitatif berarti dia hanya berdasarkan jumlah. Kalau kualitas berarti kualitas berdasarkan scale. Kalau ini kuantitatif berarti dari jumlahnya besar volumenya. Data pertama melakukan data analisis, simulasi, lalu sensitivity analysis. Sensitivity analysis itu berarti maksudnya untuk membantu mendetermine dari setiap individual project risk-nya yang memiliki potensi paling tinggi yang berimpact ke si project-nya ataupun hasil dari project-nya. Itu sensitivity analysis. Jadi mirip-mirip dengan probability ya. Tipikal metodenya yaitu tornado diagram gitu. Tornado diagram nanti kita bisa lihat atau teman-teman bisa googling tornado diagram itu seperti apa. Mirip seperti gelombang ataupun wave dari tornado. Gambarannya mengerucutnya dari pertama di atas besar sampai ke bawahnya kecil. Lalu decision tree analysis berarti analisis dari keputusan. Itu berhubungan sama kuantitatif. Ini ya untuk simulasinya. Ini menggunakan Monte Carlo cost risk analysis terhadap kuantitatifnya jumlahnya. Ini sebenarnya dihitungnya pakai sumber apa? Pakai sistem. Kita tinggal masukin angka-angkanya saja. Nanti dia akan muncul dengan sendirinya range of uncertainty-nya seperti apa. Ini kumulatif. Ini berdasarkan probabilitas. Terus ini, nah ini yang tadi sudah dibahas. Ini adalah gambaran dari tornado diagram. Mirip-mirip dengan probability analysis ataupun sensitivity analysis, di mana kalau misalnya ini activity B12.3 secara manufacture reaktor, berarti ini duration-nya, impact-nya ada di angka 0,5. Kalau yang ini kebalikannya, duplicate test, berarti itu bahkan tes yang menghasilkannya itu negatif terhadap si project-nya. Itu kebalikan. Kalau ini ada yang positif, kalau ini yang negatif result terhadap project. Terus ini ada expected monetary value. Kalau expected monetary value dari namanya expected, yang diharapkan, nilai uang yang diharapkan dari adanya kegiatan activity project, namun ini berhubungan dengan risiko gitu. Kalau ini decision definisi decision node berarti apa yang kita ambil, pilih A atau pilih B. Lalu ini change node-nya, tantangan node-nya, lalu ini net fat-nya. Misalnya kita punya kendaraan, Mas Yadi punya motor. Misalnya motornya atau kalau bukan motor ya,
Misalnya bikin sesuatu mainan lah gitu. Apakah buat sendiri atau di-upgrade? Kalau misalnya buat, berarti ini angkanya. Kita harus investnya sekian. Kalau upgrade dari yang ada, berarti kita cuma nambah 50 miliar. Kalau yang membangun baru itu ada 60%-nya untuk strong demand, itu berarti equipment yang diperlukan apa saja, dan weak demand-nya ataupun yang kebutuhannya itu yang lebih rendah apa saja. Sedangkan untuk yang hanya upgrade 60% apa? Dinilai ini ada angkanya nih. Atau 40% apa? Untuk expected monetary value biasanya ini dijabarkan dengan jalur. Misalnya dari kota A mau berangkat ke kota B atau kota C. Kalau kota B ini perlu membutuhkan waktu jarak tempuhnya sekian, biayanya sekian gitu. Kalau kota B ini butuh waktunya sekian, jarak tempuhnya sekian, habisin biayanya sekian. Biasanya di soal-soal untuk yang expected monetary value seperti itu. Terus ini ada IMP, probability kali impact. Ya. Ini ada perhitungannya, tinggal dikali saja. Nah, 50% impact-nya 2.500, berarti IMP-nya 1.250. Tinggal dikali rumusnya. Nanti bikin soal kita, nanti ada di quiz. Plan risk response, nah ini berhubungan dengan si executing. Berarti untuk membuat risk response-nya. Ada input, tools dan tekniknya teman-teman bisa baca. Nah, risk response strategi. Ada threat-nya dan ada opportunity. Untuk threat-nya ada escalate, opportunity-nya escalate juga. Kalau threat ini ancamannya avoid, kalau di opportunity di exploit. Contohnya tuh gini. Kalau misalnya di tantangan, nah risiko-risiko itu kalau misalnya tidak bisa diselesaikan level kita, di escalate, dinaikin ke atas, ke atasan. Ataupun ke organisasi yang lebih tinggi. Kalau di avoid, berarti dihilangkan. Kalau ditransfer, berarti dipindahkan ke unit yang lain. Kalau di mitigate, ini diproses di planning, diantisipasi sebelumnya. Kalau dia save, ini harus kita punya budget cukup. Diterima budgetnya, misalnya ada barang yang reject, kita terima. Oke, itu sebagai bagian dari resiko kita perbaharui, dibetulkan lagi gitu, ataupun kita terima itu sebagai dari karena kita ada budget cost recovery gitu. Sedangkan untuk yang opportunity yang berupa challenge tadi atau tantangan itu di escalate sama dinaikin ke atas, di exploit. Bedanya di sini. Di exploit berarti kita dieksplorasi lebih lagi agar si risiko ini yang berdampak terhadap project ini lebih tinggi opportunity munculnya atau bahkan dampaknya terhadap project itu, karena ini dieksploit karena berdampak positif terhadap project itu. Contohnya jika project itu tidak disengajakan viral, yang akan kita mengerjakan sebuah misalnya aplikasi saingan TikTok, ternyata malah viral, itu sebenarnya bagian dari risiko, tapi risiko positif. Tapi malah kita melihatnya sebagai opportunity, dan itu dieksploit. Oke, sekalian aja dieksploit, kita bombardir kemana-mana gitu, di sosial media. Terus ini ada share. Share itu berarti di-sharing ke pihak lain, agar resikonya sama. Terus ini di-enhance, ditingkatkan, mirip-mirip dengan di-exploit. Ini di-accept berarti diterima resikonya. Terus ini ada strategi for overall project. Ada sebagian besar berarti ada avoid, exploit, transfer atau share, mitigate atau enhance, dan accept. Perbedaannya di dua ini. Apakah itu di transfer, share, mitigate, atau enhance. Jadi kalau nanti saya tanya overall project risk strategi, kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5 ini. Terus ada contingency risk response. Itu berarti sebagai antisipasi respon kita terhadap si risiko ini. Ada contingency plan secara perencanaan dan fallback plan.
apakah kita balik lagi atau enggak gitu untuk rencana kita. Oke, sini yang masuk ke yang executing. Ini lebih ke memanfaatkan yang plan risk response karena kita hanya implementasi dari risk response itu di executing. Oh, mana ini? Oh, ini tidak dibahas secara detail. Ini implement risk response hanya deskripsinya, terus ITTO-nya. Terus selanjutnya ada di monitoring risk. Kita lihat seperti apa monitoring. Ini deskripsinya kita monitor. Ini ITTO-nya. Oke. Di monitoring risk itu ada dua. Di sini ada work performance informasi. Jadi kita membuat report ini sebenarnya tuh. Work performance information. Ini berupa report ke manajemen, ke semua stakeholder. Apa yang sudah kita report monitor risk itu, lalu membuat change request jika ada perubahan terhadap projectnya. Ini juga berupa form, ini bentuk realnya tuh berupa Word ataupun Excel yang dibuat oleh seorang project team ke project manager. Dan project manager di-escalate lagi ke atas untuk mendapat approval. Oke, itu semua untuk project risk. Saya off dulu, stop recording.